Halo kawan BRIN, bertemu kembali dengan saya Mulkasari dalam program Kabar Kawasan. Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium Gedung 720, Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie Serpong, di mana sedang berlangsung kegiatan refleksi capaian kinerja tahun 2024 dan apresiasi terhadap riset di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Organisasi Terhayati dan Lingkungan BRIN, dengan tema Inovasi dan Kolaborasi memperkuat peran PRLTB dalam mewujudkan teknologi bersih dan lingkungan berkelanjutan. Inovasi dan kolaborasi memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu riset. Tema yang diusung dalam kegiatan ini juga menjadi moto dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, yang lebih menitik beratkan pada inovasi dan juga kolaborasi, baik kolaborasi antar periset ataupun kelompok riset yang ada di PRLTB maupun kolaborasi antar pusat riset di BRIN. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Aryo Beta Juan Silvero menjelaskan, sepanjang tahun 2024, PRLTB telah berhasil memperoleh beberapa capaian yang signifikan. Menurut Aryo, capaian kekayaan intelektual merupakan poin yang perlu diberikan apresiasi yang cukup tinggi, karena basis periset PRLTB sebagian besar merupakan prekayasa. Pencapaian telah diperoleh di tahun 2024 tak lepas dari tantangan yang cukup signifikan. Salah satu yang dihadapi adalah tersebarnya sivitas PRLTB di berbagai lokasi yang cukup berjauhan. Namun hal ini berhasil diatasi dengan berbagai upaya, termasuk kolaborasi yang intensif dan komunikasi yang lebih efektif antara sivitas di berbagai lokasi. Capaian apa saja yang telah diraih di tahun 2024? Seperti biasa, untuk pusat riset itu ada capaian utama, ya. Dalam hal ini ada publikasi, kemudian ada KTI. Nah, di samping itu ada pendanaan eksternal. Nah, dari ketiga poin utama tersebut, poin kekayaan intelektual bagi kami merupakan poin yang cukup perlu diberikan apresiasi yang cukup tinggi. Karena basis riset di kami itu kebanyakan adalah prekayasa. Dan sebagian juga ada peneliti, kemudian disupport oleh beberapa tenaga rekayasa. Kemudian untuk di tahun 2025, sebelum ke situ, tantangan apa yang paling signifikan untuk memperoleh capaian tersebut? Bagaimana diketahui bahwasannya sivitas PRLTB itu tersebar di beberapa tempat, yang didominasi di KST Serpong, kemudian ada sebagiannya di KST Samangun Sumadikun Bandung. Nah, selain itu juga ada beberapa sivitas PLTB yang ada di Semarang, Yogyakarta, Manado, dan Makassar. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk mencapai output, kemudian menciptakan ekosistem riset, ya, karena dengan persebaran sivitas yang cukup jauh secara jarak, itu merupakan tantangan tersendiri. Nah, namun alhamdulillah, semua kendala-kendala tersebut bisa diatasi, terbukti dengan hasil capaian yang telah kami peroleh. Salah satu sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PRLTB tahun 2025 yaitu terselenggaranya riset dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan, di mana ada 5 poin yang menjadi indikator kinerjanya, antara lain publikasi ilmiah internasional bereputasi, kekayaan intelektual, jumlah produk teknologi dan inovasi, jumlah inovasi dan teknologi, serta jumlah dana eksternal yang diperoleh terkait riset dan inovasi lingkungan dan teknologi bersih. Di tahun 2025, mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun 2024. Mungkin ada tambahan, ya, selain publikasi, kemudian KI, pendanaan eksternal, itu ada manajemen risiko, indeks manajemen risiko. Nah, di mana menurut hemat kami memang di tingkat BRIN 2, ya, di tahap level eselon 2, saya pikir memang sudah harus memikirkan mitigasi risiko terhadap semua target-target capaian yang akan diraih. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Andes Hammurabi Rozak, mengungkapkan, untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sangat bergantung dari perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Namun, perencanaan yang baik bukan hanya soal tujuan yang ingin dicapai, tetapi tentang bagaimana memitigasi risiko yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan. Andes berharap dengan adanya perencanaan kerja yang baik dapat diperoleh peningkatan hasil kinerja yang terukur. Salah satu fokus utama untuk rapat kerja ini adalah perencanaan 1 tahun ke depan atau pada tahun 2025 ini bagaimana cara mencapainya dan seterusnya. Dan itu semuanya tentu saja tergantung dari strategi dari masing-masing pusat risetnya. Terutama yang ada di ORHR, kita punya ada 8 pusat riset. Strategi itu
tentu saja perlu disusun dari awal bagaimana, kemudian juga terkait manajemen risikonya juga harus direncanakan seperti apa, karena tentu saja perencanaan pun di tengah jalan atau di tengah perjalanannya mungkin ada risiko-risiko yang mungkin ada, sehingga manajemen risiko perlu ditetapkan dari awal untuk mengantisipasi terkait capaian output untuk tahun ini di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih. Tidak ada strategi khusus dari Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan terhadap kinerja dari PRLTB ini. Semuanya tentu saja diserahkan kepada masing-masing kepala pusat riset untuk merencanakannya. Harapannya tentu saja dengan adanya rencana kerja ini bisa dapat terukur lagi kinerja pada tahun ini, di mana saya kira perlu ada perbaikan menyeluruh terhadap beberapa indikator kinerja dari evaluasi tahun 2024 kemarin, sehingga pada tahun 2025 ini kinerjanya semakin meningkat. Dengan rapat kerja ini tentu saja yang saya sampaikan tadi, kinerjanya lebih meningkat, lebih kompak lagi, dan tentu saja penguatan ekosistem riset di bidang lingkungan dan teknologi bersih dapat tercapai dengan baik di pusat riset ini. Muhammad Nasir, peneliti ahli utama dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, sebagai peraih PRLTB Award dari kategori kekayaan intelektual mengatakan, kelompok riset nanoteknologi lingkungan terus berinovasi dengan pendekatan berbasis nanoteknologi untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan yang semakin mendesak. Salah satu penelitian unggulan dari kelompok riset nanoteknologi lingkungan adalah pengembangan bahan dari limbah alami, seperti cangkang rajungan yang diolah menjadi hidroksiapatit. Bahan ini tidak hanya bermanfaat dalam bidang kesehatan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam lingkungan. Ya, kami di kelompok riset nanoteknologi lingkungan melakukan riset terkait bagaimana kita menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan pendekatan nanoteknologi. Jadi misalkan kami mencoba mengembangkan bahan ya dari limbah, misalkan dari cangkang rajungan menjadi hidroksiapatit, menjadi bahan yang bermanfaat seperti untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Misalkan juga kami juga mengembangkan limbah dari polimer, kami recycle kemudian menjadi bahan yang bermanfaat seperti untuk adsorben ataupun untuk filter. Ya. Kami juga mengembangkan nanopestisida untuk mengatasi permasalahan pencemaran pestisida. Jadi kami kembangkan nanopestisida yang efektif tapi ramah lingkungan. Begitu juga terkait masalah lingkungan lain, kami mengembangkan nanosensor untuk mendeteksi bahan-bahan berbahaya di lingkungan. Begitu juga kami mengembangkan teknologi untuk bagaimana mengatasi permasalahan karbon dioksida. Kami mengembangkan teknologi nano capture untuk CO2. Begitu juga kami juga mengembangkan energi bersih, clean energy. Misalkan mengembangkan teknologi untuk separator untuk baterai lithium ataupun bagaimana kita mengharvest energi dengan triboelektrik. Peneliti ahli utama dari kelompok riset rekayasa material ramah lingkungan PRLTB, Athanasia Amanda Septefani sebagai peraih PRLTB Award kategori publikasi internasional terbaik, berharap agar teknologi bersih yang aplikatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan yang lebih penting, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar sangat penting agar generasi mendatang dapat menikmati alam yang terjaga dan lestari. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan apresiasi dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, terutama untuk capaian publikasi jurnal internasional. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa capaian ini tentunya bukan hanya pekerjaan individual saja, tapi juga salah satu dari kinerja kelompok riset kami bersama dan juga teman-teman seluruh sivitas di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih dalam menghasilkan atau melahirkan publikasi yang nantinya bisa menjadi cikal bakal inovasi dan teknologi terutama di Indonesia secara general. Harapan saya untuk PRLTB tentunya agar eksistensi Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih tetap terus bisa berkarya dalam upaya memberikan teknologi bersih yang aplikatif,
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentunya terus memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjaga ekosistem dan lingkungan di sekitar kita agar tetap terjaga dan lestari untuk generasi-generasi di masa depan. Kawan Brin, demikian liputan hari ini. Saya Mulkasari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Brin TV, TV Riset Zaman Now.